Hai everyone, jadi hari ini aku mau menceritakan ulang tentang gadis kerudung merah. Suatu hari terdapat gadis berkerudung merah. Ibunya meminta tolong untuk mengantarkan kue untuk neneknya. Sebelum pergi, ibunya memberi pesan agar tidak berbicara kepada orang asing. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seekor serigala. Lalu serigala itu bertanya, "Mau kemana gadis kecil?" "Ke rumah nenekku di seberang hutan," ucap sang gadis kerudung merah yang lupa dengan apa yang ibunya sampaikan kepadanya. Karena serigala tahu tujuan sang gadis kecil, ia pun mengambil jalan pintas dan berlari menuju rumah nenek. Sesampainya di sana, dia masuk dan menelan nenek utuh-utuh. Kemudian serigala menyamar menggunakan topi dan gaun tidurnya dan naik ke tempat tidur. Setelah itu, gadis kerudung merah pun sampai. Ia pun berjalan menuju tempat tidur. Lalu saat melihat neneknya, dia berkata, "Nenek, telingamu besar sekali. Lebih baik lagi mendengarmu bersama sayangku," ucap sang serigala yang sedang menyamar. "Dan betapa besar matamu," ucap sang gadis. "Lebih baik melihatmu bersamaku sayangku," ucap serigala. "Dan betapa besarnya gigimu," ucap sang gadis. "Lebih baik memakanmu bersama," ucap sang serigala yang langsung melompat dari tempat tidur. Gadis kerudung merah pun lari dan berteriak. Teriakan tersebut terdengar oleh seorang pria yang sedang menebang kayu di hutan. Dia pun masuk dan memukul kepala serigala itu dengan kapaknya. Serigala itu pun jatuh ke tanah dan nenek keluar dari mulutnya. Lalu si penebang kayu, gadis kerudung merah, dan nenek semuanya menikmati kue dan teh bersama-sama. Jadi di cerita yang modern ini berada di posisi serigala. Suatu hari seekor serigala sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam tas untuk perlengkapannya di hutan. Setelah itu ia mendengar suara ranting pohon yang patah. Ia pun menoleh untuk melihat ke arah jendela. Ternyata di sana terdapat gadis kerudung merah yang sedang membawa keranjang piknik. Lalu serigala berbicara, "Hei gadis kecil, aku suka keranjang itu. Bagaimanapun, aku harus mengirim pesan kepada nenek bahwa kamu benar-benar membuatku takut," ucap sang gadis berkerudung merah. Lalu serigala pun bertanya, "Jadi apa yang ada di dalam keranjangmu?" Gadis kecil itu pun mundur menjauh dari serigala. Serigala itu merogoh saku untuk mengambil kupon persahabatan yang ia dapatkan untuk ulang tahunnya. Tetapi ia malah mengeluarkan kupon bertuliskan, "Aku akan memakanmu," yang digunakan untuk restoran The 3000 Humongous Pigs. Setelah itu, gadis kecil tersebut menjerit dan lari masuk ke dalam hutan. Lalu muncullah 7 kurcaci, berbaris keluar dari pepohonan. "Kami adalah 7 tingkat kedahsyatan," ucap kurcaci berkulit merah dengan suara melengking. Kemudian memainkan gitar listrik, kurcaci itu mulai menjelaskan cerita sejarah yang membosankan. Mata sang serigala mencari keberadaan sang gadis kecil, tetapi semua mata kurcaci menatap ke arah serigala. "Aku ingin berteman denganmu," ucap serigala. "Kamu itu pembohong," ucap gadis kecil itu dari balik batang pohon yang sangat mencolok. "Kamu seperti baru saja menyerahkan dirimu sendiri," ucap serigala. Gadis kecil itu berlari keluar dari balik pohon. "Saya tidak punya pekerjaan. Tolong jangan makan saya," teriak sang gadis. Alasan yang sangat bodoh. "Ya, kamu punya pekerjaan mengantarkan makanan," serigala berkata. Gadis itu mengerang. Rasanya seperti ibu lagi." "Ibu," sang gadis kecil melarikan diri untuk kedua kalinya. Sang gadis kecil itu berlari. Serigala melihat sebuah label di keranjangnya tertulis, "Untuk nenek 2235 NE Forest CT." Mungkin saja aku bisa berteman dengan gadis kerudung merah di sana," ucap serigala. Serigala pun pergi menuju tempat tersebut. Lalu ia mengetuk rumah tersebut. "Siapa itu?" Suara manis seorang nenek. "Departemen Crayola yang baru saya kenal." "Wow, itu adalah James. Masuklah," ucap sang nenek. Begitu serigala masuk, nenek terkejut dan sangat ketakutan, sehingga ia melompat ke dalam mulut serigala. Dan tanpa sengaja, serigala menelan wanita itu. Tak lama, gadis kecil itu pun tiba di rumah dan berkata,
"Nenek, aku membawa kue keringmu. Aku menelan wanita itu untuk berteman dengan seseorang karena aku ingin tahu apa yang ada di dalam keranjang. Ternyata itu hanya kue kering." "Wow," ucap serigala membatin. "Aku akan mengambil kue-kue itu sekarang, gadis kerudung merah kesayanganku. Maksudku, cucu," ucap sang serigala dengan suara nenek-nenek terbaiknya. "Nenek Kai, sekarang biar aku yang menyerahkannya," dia berkata. Serigala pun mengulurkan tangannya. "Wow, nenek, cakarmu besar sekali," ucap sang gadis dengan nada sedikit takut. "Bukankah kamu sudah terlalu tua untuk mengkhawatirkan penampilan nenekmu?" ucap serigala dengan sedikit khawatir sambil memegang sebuah bubble pop. "Tidak, dan FYI, aku baru berusia 14 tahun, jawabnya lancang. "Tunggu, manusia tidak boleh punya cakar. Hei kau serigala armadillo menyeramkan, yang menuliskan catatan yang mengatakan aku akan memakanmu." Serigala pun melangkah dengan rasa bersalah keluar dari pintu. "Kamu menangkap basah aku." "Tunggu dulu, kamu menangkap tanganku." Serigala menatap tangannya. Gadis itu pun menamparnya. "Cukup basa-basinya," katanya kemudian berteriak, "Dokter!" Satu kutipan 7 tingkat keangkeran kurcaci dengan jas dokter muncul di atas kepala serigala. "Tarik keluar nenekku," perintah gadis berkerudung itu. "Jangan lakukan itu," serigala berkata dengan suara berdesis. Kurcaci itu memasukkan tangannya ke dalam tenggorokan serigala. Dia pun mengeluarkan seekor katak. "Nak, ada katak di tenggorokanmu," ucap kurcaci. Serigala tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Kucing punya lidahmu," kurcaci itu berkata dengan mengeluarkan seekor kucing. "Kamu penuh dengan kejutan, bukan?" Akhirnya, setelah bertonton permainan kata-kata yang mengerikan di mulut serigala, nenek berhasil ditarik keluar, kemudian kami semua hidup bebas pajak selamanya.